Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sana channelnya Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih waras, Masya Allah. Kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang terima majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, yampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Pasti nungguin Kaisam. Kaisam penasaran. Kaisam gimana hari ini? Kaisam cancel ya. Nurjana pulang tanggal 18. Jawabannya yes, cancel. Kita sudah berusaha mati-matian hari ini. Kita juga sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kita hanya manusia ya. Kemana KJRI Kaisam? Kemana KJRI? Ini baru pertama kalinya kayak Tisam merasakan hadirnya KJRI. KJRI seharian sama kayak Tisam hari ini. Masya Allah. Gara-gara ikut Yatisam ini jadi pusing katanya. Baru kali pertamanya kayak Tisam melihat KJRI mau mengurusi jenazah overstay. Maaf ya Pak, khususnya Pak Teguh ini yang ikut kayak Tisam seharian ya. Terima kasih juga kayak Tisam ucapin, benar-benar kayak Tisam ucapin terima kasih kepada pihak KJRI yang tidak meninggalkan Yatisam sendiri nih dalam membawa kasus almarhumah Nurjannah. Oke, kasusnya apa sih Kaisam? Nurjannah ini kan sudah keluar tiket pesawatnya, tiket kargonya ya. Akan melakukan penerbangan di tanggal 18. Rumah duka ini membeli tiket kargo. Otomatis rumah duka ini sudah make sure ya. Sudah make sure ininya apa namanya pemberkasannya. Sudah dilimpahkan kepada KJRI juga. Semuanya sudah oke, termasuk menghubungi pihak penjaminnya si Nurjannah ini yaitu Mr. L. Orang Hong Kong yang pacarnya Cindy. Kalau kalian nggak tahu nonton konten sebelumnya ya. Siapa Mr. L ini? Setelah si Robert ini ya yang kerja di rumah duka ini yang mengurusi almarhumah Nurjannah pengiriman kargonya ini menghubungi Mr. L tanggal 16 jam 2.30 kita akan melakukan penjemputan Nurjannah. Rencananya kan seperti itu. Rencananya hari ini jam 2:30 Mr. L bersama Kayatisam dan beserta Robert ini mengambil jenazah dari Kwai Chung ya, tempat terakhir jenazah di sana ya cuy ya. Dipindahkan rumah duka. Si Mr. L ini sudah bilang oke. Nah akhirnya si Robert ini pesanlah kargo pesawat kata ya cuy ya. Sudah keluar nih tiket kargonya. Yatisam penerbangannya tanggal 18. Oke dong kayak Yatisam udah follow up ke KJRI untuk minta ambulans. Sudah kirim juga uang pemakaman di Indonesia. Kaisam sudah suruh beli Nissan. Semuanya sudah oke cuy. Tibanya malam 16 si Mr. L penjaminnya Nurjannah malah ngilang cuy. Apa namanya? Kita juga nggak tahu ya Mr. L ini ngilang kemana. Bisa jadi Mr. L ini tersandung kasus dengan kepolisian ya. Atau dia benar-benar tidak mau menolong Nurjannah dengan tangan kosong gitu kan. Dengan free. Karena apa namanya si Cindy-nya ini kan pacarnya udah nggak ada ya maksudnya. Jadi siapa Nurjannah gitu. Kayaknya nggak segitunya banget gitu buat nolong. Ya dari tadi sangat mau ya awal-awal ya kalau nggak ikhlas mah ya jangan gitu kan. Nah setelah itu cuy kekacauan terjadi otomatis dong kayak Tisam nggak mungkin merelakan uang 50.000 hilang begitu saja. Masa iya mayat tidak diterbangkan, uang hilang, tiket cancel. Jadi akhirnya dari semalam kayak Tisam ini udah follow up ke KJRI. Bu bagaimana? Bu bagaimana? Ya kan mungkin diantara kalian banyak ya yang menyarankan coba minta tolong sama itu, coba minta tolong sama itu. Kaisam itu tidak pernah mendidik diri Kayatisam untuk membebankan orang lain atas kasus yang sedang Kaisam hadapi. Karena saat kita meminta tolong dengan segala kasus ya, itu justru kita akan membebankan orang tersebut. Jadi kalau misalkan Kaisam masih mampu untuk menghandle, ya insya Allah Kaisam akan berusaha semaksimal itu. Akhirnya yang Kaisam repotkan adalah KJRI.
Alhamdulillahnya nih KJRI-nya tuh Masya Allah membuka tangannya selebar-lebarnya. Mungkin mungkin karena ngelihat komen-komen kalian nih pihak KJRI jadi tersentuh ya kan. Jadi mungkin ngelihat komen emak-emak tua kaplak ya kan, "Mana KJRI, mana KJRI?" Akhirnya kebaca juga sama KJRI ya kan. Mungkin karena KJRI tahu bahwa pemulangan Nurjannah dibantu oleh emak-emak tua kaplak ya kan, dibantu oleh pekerja migran, Hong Kong yang resmi juga. Jadi ada, apa namanya, empati, ada simpati dari pihak KJRI ini untuk menuntaskan kasusnya Nurjannah. Karena Nurjannah ini adalah jenazah ke-15 di bulan ini katanya cuy. Jadi bulan ini tuh pemulangannya 15 ditutup dengan almarhumah Nurjannah yang terakhir. Termasuknya Mbak Novi ya, Novi Wulandari ya, kemarin itu nanti akan diterbangkan tanggal 20. Karena Mbak Novi mah resmi gitu kan, nggak usah banyak drama kayak Nurjannah ini kan. Makanya cuy, jangan jadi anak overstay, nanti kau jan nih kayak Nurjannah nih ya. Udah jadiin contoh aja almarhumah Nurjannah, insya Allah ini menjadikan ladang amal untuk almarhumah Nurjannah sendiri sebagai contoh ya. Contoh untuk tidak ditiru. Jadi hari ini, Kaisang pagi-pagi ditelepon sama pihak KJRI. "Ya Tisam, gimana? Gimana Pak? Iya gimana?" Akhirnya ya udah, ini aja, suruh Robert aja dibikinkan surat kuasa dari KJRI. Robert yang suruh ngambil bodinya ya kan. Ini pun ya, kayak Tisam kasih tahu, KJRI pun ini adalah pengalaman pertama dalam pengurusan perubahan penjamin, mayat ya Ceh. Ini juga KJRI juga sebenarnya belajar gitu kan. Ini adalah first time, ya kan mungkin, di antara kalian yang sudah sering mengirim jenazah overstay sih diam-diam aja mungkin dalam waktu yang lama gitu kan. Termasuknya menurut Kak Tisam 2 bulan ini untuk pemulangan overstay ini sangat-sangat cepat sebenarnya. KJRI mengutuslah Pak Teguh nih. "Ya udah Kak Tisam, coba saya kasih surat kuasa untuk Robert. Kamu follow up Robertnya untuk ambil bodinya Nurjannah." Akhirnya Kaisang chat Robert, "Robert," kata KJRI, "kamu yang diberikan surat kuasa untuk ngambil bodinya." Si Robert menolak cuy. "Ya nggak bisa dong, saya kan nggak kenal Nurjannah," katanya gitu kan. "Saya nggak bisa mastiin mukanya," gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalkan pihak konsulat yang mengambilkan sendiri jenazahnya Nurjannah cuy. Akhirnya Kaisang ngomong, "Pak Teguh," Robertnya menolak. Katanya Pak Teguh aja yang ambil. Ya udah, kalau kayak gitu saya bikin surat kuasa dulu, surat kuasa untuk dirinya sendiri untuk mengambilkan si Nurjannah cuy. Akhirnya, ya Tisam jam 1 ketemu di Kuacung. Oke. Ya kan, pas itu Kaisam lagi beli Joysam. Dihitung waktu, cukup enggak waktu ya kan. Akhirnya Kaisam kejar, Kaisam kasih makan Yeye dulu, jam 12 Kaisam pergi dan tepat waktu. Nyampe Kuacung, ini kan tempat jenazah jana di sana ya cuy ya. Nyampe Kuaicung, si Pak Teguh ini masih ngobrol sama pihak Kuaicungnya gitu kan untuk, apa namanya, mengatakan bahwa saya nih penggantinya si Mr. L ini untuk mengambil bodinya. Oh ternyata tidak segampang itu cuy. Sekelasnya konsulat aja, itu harus tertib dengan birokrasi yang ada di Hong Kong ini. Makanya kalau kita melawan hukum Hong Kong, itu sekelasnya konsulat pun dia juga harus sesuai SOP pemerintah Hong Kong ya cuy. Akhirnya Pak Teguh ini disuruh menunggu. Katanya harus ada surat form A11. Ini adalah surat premit kematian. Ini untuk sebagai pengganti hasil otopsi yang belum keluar. Jadi otopsinya Jannah ini kan dilakukan ya cuy. Karena Jannah ini meninggalnya di luar rumah sakit. Jadi harus ada otopsi. Nah hasil otopsi itu belum keluar cuy. Belum keluar yang punya Jannah. Jadi penyebab kematiannya si Nurjannah ini masih dalam proses otopsi. Tapi jenazahnya si Jannah ini bisa dipulangkan terlebih dahulu. Nanti hasil otopsi pasti akan diinformasikan kepada kita. Jadi penyebab kematiannya Nurjannah ini karena sakit atau apa, ini belum cuy, hasilnya belum keluar. Makanya untuk pengganti hasil otopsi itu yang namanya formulir A11 itu.
"Pak Teguh ada nggak?" Ada. Kemarin Robert udah ngasih ke Ibu Marina," katanya. Jadi akhirnya sudah diserahkan formulir A11-nya, kepalang istirahat cuy. Ya Tisam istirahat dulu itu. Aduh, harus nunggu lagi ya cuy. Tapi ya nggak apa-apa. Menunggu dalam kesabaran, ya kan. Ya mungkin di dalam Nurjana sudah menunggu kayak Tisam. Ya, merinding kayak Tisam juga ya. Akhirnya menunggu selesai jam 1:30. 1:30 kita nih udah semangat lagi nih sama Pak Teguh nih. "Ayo Pak, semangat Pak." "Iya, ayo kita ke sana lagi." Kembali lagi ke Kwaichung cuy kita. Setelah konfirmasi lagi, ternyata tidak sampai di situ aja. Ini A11 sudah dikasihkan premit ya, pengganti otopsi yang belum keluar. Sudah nih, form premit kematiannya sudah diserahkan ya. Dan surat kuasa dari konsulat juga sudah diserahkan atas nama Pak Teguh. Akhirnya apa? Akhirnya pihak Kwaichung ini meminta untuk pergantian memo dari kepolisian dari namanya Mr. L ke Mr. Teguh. "Ya Tisam, kita harus ke Samsuipo ini polisi." "Ngapain Pak?" "Disuruh bikin memo ya, jadi kita itu harus ketemu dengan CID yang menghadapi kasusnya si Nurjana pertama kali, itu untuk dirubah namanya dari Mr. L ke Pak Teguh ini." Sekali lagi, makanya kenapa konsulat ini mengatakan bahwa kalau kalian melanggar hukum ya kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Karena kita juga harus ikuti prosedur SOP pemerintah Hong Kong gitu cuy. Ya kan? Akhirnya kayak Tisam sama Pak Teguh, terima kasih ya KJRI sudah menyediakan mobil. Ih, terharu beneran. KJRI is the best. Baru sekalinya mau direpotkan masalah overstay aja ya. Akhirnya kayak Tisam dengan Pak Teguh kembali lagi ke kantor polisi Samsuipo. Terus sesampainya di Samsuipo, ketemu sama polisi, suruh menghadap ke ruangan MI. Ya Tisam, MI di mana? Gak tahu Pak, coba tanya. Untung report case-nya si Jana ini dibawa. Akhirnya polisi itu menyatakan, "Oh nggak bisa kamu di sini," katanya. "Kamu harus telepon CID-nya, harus telepon karena yang menghadapi kasus ini adalah CID ini," katanya. Akhirnya apa cuy? Setelah nyampe polisi ini nggak langsung diproses cuy, harus telepon si CID-nya ini. CID itu detektif ya, detektif yang menangani kasusnya Nurjana. Akhirnya Kaisam teleponin aja, nggak nyambung-nyambung, 100 kali nggak nyambung-nyambung. Biasanya kan kalau di Indonesia kan bisa nyerobot ya cuy ya, nggak bisa di sini cuy. On proses, udah jam 3:30. Waduh, ini keburu enggak hari ini diambil jenazahnya ya enggak sih? Robert udah marah-marah aja ini kan, udah kesel mungkin sama kayak Tisam ini ya. "Siapa sih Mr. L ini? Ya Tisam bisaan kenal sama Mr. L." Ya karena awalnya Kaisam itu kan nggak ngambil kasusnya si Nurjana ini ya. Akhirnya Kaisam sama Pak Teguh masih sabar di kantor polisi cuy. Ngubungin detektifnya di jam 4. Itu baru diangkat. Mungkin habis makan siang kali ya detektifnya. "Why?" katanya. "Halo mister, saya ini ada permasalahan dengan ini nomor kasusnya ya." Kita sebutkan nomor kasusnya. Terus, "Iya kenapa?" katanya. Akhirnya sudah dijelaskan bahwa ini Mr. L ini ngilang. Terus akhirnya mau diganti namanya jadi konsulat. Akhirnya si ID-nya, "Oke kamu ada di mana?" "Ada di kantor polisi." "Ya udah saya keluar." Si ID-nya mah di dalam cuy, tiba-tiba keluar ya. Nemuin kita, akhirnya kita disuruh masuk sama Pak Teguh. Akhirnya diceritakan seperti itu, tidak sampai di situ aja. Polisi ini melakukan penyelidikan dulu terhadap Mr. L. Apakah benar Mr. L ini benar-benar ngilang gitu cuy. Akhirnya kita disuruh tunggu lagi di depan. "Kamu tunggu dulu di depan," katanya. Udah itu kartu namanya Pak Teguh itu dibawa ya kan. Ini kan petugas konsulat, ini surat kuasanya dibawa. Akhirnya kita dipanggil lagi cuy masuk. Dipanggil lagi masuk, katanya mau kapan diambilnya si jenazah ini. "Ya kalau bisa hari ini, nggak cukup waktu," katanya. "Besok pagi." Ya udah besok pagi. Jadi polisi ini akan menghubungkan kepada pihak Kwaichung bahwa penggantian nama dari Mr. L ini ke Mr. Teguh, konsulat ya.
Terus udah seperti itu, kita juga harus nunggu lagi, nunggu. Setelah nunggu, apa yang terjadi? Apakah di-ACC sama polisinya? Alhamdulillah. Dengan investigasi polisi mengatakan, "Iya, Mr. L tidak bisa dihubungi, sudah beberapa kali sudah melakukan investigasi juga, tidak bisa dihubungi juga." Akhirnya diizinkan untuk diganti penjamin dari Mr. L ke Mr. Teguh. Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh ya. Udah sabar ya, Masya Allah, is the best deh. Cool Pak Teguh. Pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahagia nih kita nih ya. Di jam 4:30 ini udah ada pergantian nama dari Mr. L ke Pak Teguh. Akhirnya, wis ya si Sam, besok nih tinggal ambil nih jenazahnya, ya kan? Sudah di-ACC sama polisi, sudah diganti, sudah dihubungkan dengan pihak Kwai Chung, sudah deal. Besok pengambilan jenazah Nurjannah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya cuy ya. Yambui dulu. Sudah selesai, kita konfirmasi dong ke pihak rumah duka Robert tadi. Apa yang terjadi? Ujian tidak sampai di situ aja cuy. Kaisam udah ngomong sama pihak keluarganya, ini nggak cukup waktu untuk disolatkan. Kita solatkan di Indonesia saja. Yang penting jenazah bisa terbang di tanggal 18. Oke Kak Yatisam, keluarga sudah oke. Padahal di sana sudah menyiapkan ya cuy ya, udah pesen tenda, udah beli nisan, semuanya udah beli kembang gitu kan. Akhirnya si Pak Teguh ini telepon lah Robert yang ngurus kargonya si Nurjannah. Apa yang terjadi? Cancel already. Lemes dong kita, patah hati ya. Ya Allah. Terus cancel gimana Pak Teguh? Apakah perlu tambahan biaya dan lain-lain? Kata si Robert, ini tidak cukup waktu untuk pemberian obat di dalam peti si jenazah Nurjannah. Kalau kita maksain besok pengambilan, itu sudah ada jadwal pengambilan jenazah yang lainnya. Nah, untuk itu Robert mengambil keputusan untuk mengcancel penerbangan Nurjannah di tanggal 18 yang akan diganti pada tanggal 23 Januari 2025. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana setiap ujian, ya mungkin ini jawaban dari doa-doa kita semuanya. Kita sudah berusaha sebagai manusia, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan KJRI pun seharian bersama Kak Yatisam, bagaimana supaya almarhumah Nurjannah segera dipulangkan tepat waktu. Ternyata Allah memang sudah punya rencana yang terbaik. Ya kita sudah usaha cuy, sebagai manusia, ya kita harus terima. Tapi alhamdulillahnya tiket pesawat tidak hangus dan lain-lainnya. Ini hanya perkara waktu, diundur 1 minggu ke depan. Jadi hasil dari kita hari ini ya, alhamdulillah penjamin sudah berubah jadi dari Mr. L ke Mr. Teguh, perwakilan dari konsulat KJRI. Masya Allah, Nurjannah ini hebat banget ya, dijamin sama konsulat, maksudnya dari petugas konsulat. Mantap, is the best ini Nurjannah ini, diangkat derajatnya ini ya, Masya Allah. Ya itu tadi, di setiap ujian tuh kita harus selalu bersyukur ya cuy ya. Ya udah bersyukur aja lah. Ini bisa menjadikan cerita nih kan. Saya Yatisam, pengalaman pertama ini. Jadi ini pengalaman pertama juga untuk petugas untuk KJRI ya dalam mengurus pemindahan penjamin. Oh ternyata begini ya prosesnya. Oh ternyata begini. Ya iyalah cuy, secara KJRI kan menguruskan orang-orang yang resmi aja gitu kan. Kita meninggal ada majikan yang gak usah susah payah kayak gini gitu. Tapi alhamdulillahnya salutnya mau hari ini disibukkan muter-muter sama Yatisam gitu kan. Terima kasih ya Pak ya, tidak meninggalkan Yatisam sendirian. Mantap, ini buat Mama Tua Kaplak, ini persembahan dari KJRI wes. Mantap. Kaisam juga disediakan mobil tuh dari KJRI.
Ya Allah, ada bahagianya udahlah cuy, dibikin bahagia aja lah cuy, Kaisang udah ngomong sama pihak keluarga. Ya sudah nggak apa-apa ya, sabar 1 minggu lagi dan jenazah almarhumah Nurjannah akan diterbangkan tanggal 23 Januari 2025. Insya Allah tidak ada halangan apapun lagi. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mensupport dan mendoakan, yang sudah pokoknya is the best lah buat kita semuanya ya. Jadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Kayak Tisam mengunggah video ini bukan untuk validasi cari konten. Tapi dari sini kita tahu, oh ternyata begini ya kayak Tisam ya, oh begini ya, iya. Kita kembalikan lagi kepada kalian, kalian akan mencontoh atau tidak gitu kan. Saran kayak Tisam, overstay bukan suatu pilihan ya, ingat itu. Jadi pengennya kita sih besok diambil jenazahnya dan 18 tetap diterbangkan. Ternyata rumah duka memiliki kebijakan untuk mengcancel tiket di tanggal 18 dirubah menjadi tanggal 23 supaya lebih matang dalam prepare semuanya ya cuy ya. Dan kayak Tisam akan bersama Pak Teguh nanti pengambilan jenazah, dan Kaisam akan make sure untuk melihat muka Nurjannah sebelum diobat. Ya mau nggak mau Kaisam harus kuat. Kaisam kuat ya apa ngelihat orang meninggal. Ya mau bagaimana cuy. Kaisam itu hanya mewakili keluarga yang tidak bisa melihat mukanya si Nurjannah saat pulang ke Indonesia. Karena apa? Karena peti mati itu sudah diobat ya cuy ya, sesampainya di Indonesia. Jadi Kaisam sudah membayangkan ibunya mungkin hanya bisa memeluk peti mati itu tanpa bisa membuka, tanpa bisa melihat si mukanya si anaknya ini. Bahkan kesedihan yang kayak Tisam itu rasakan, ibunya ini benar-benar sedih karena almarhumah Nurjannah tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 5 tahun. Kalian bisa bayangkan kan, 5 tahun seorang ibu merindukan seorang anak saat anaknya datang sudah dalam peti mati. Itu yang membuat kayak Tisam itu harus berani melihat mukanya Nurjannah untuk terakhir kalinya. Ini demi siapa? Demi orang tuanya. Insya Allah ya. Ya semoga aja Allah segera melupakan setelah saya melihat ya cuy ya. Kalau bisa difoto ya, setidaknya untuk bukti kepada orang tua bahwa yang di peti mati itu benar-benar almarhumah Nurjannah. Merinding ya, iya. Semoga kisah ini bisa diambil pembelajarannya ya cuy ya. Terima kasih untuk supportnya hari ini, is the best pokoknya. Generasi 1, 2, 3 pantang menyerah, maju terus wes. Selagi itu benar dan baik, lakukan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diundur ya tanggal 23, bye bye.